Gustav curiga. Hai readers. Ini up kedua ya. Jangan lupa untuk memberikan like, give dan vote untuk autor. Biar autornya cepat sembuh. Happy reading. Mampir di Rebirth. Pembalasan dendam Tuan Muda. Author by Nopi. Up 1x ya. Promotekan juga ya. Tuan Muda. Pak pengacara dari Tuan Besar sudah menunggu di rumah besar. Katanya ia diberi mandat untuk memberikan surat wasiat dan kado buat Tuan Muda yang sengaja dititipkan kepada Tuan Victor. Sela asisten pribadinya, Ken. Setelah menghapuskan air mata yang ada di pipinya dan juga di matanya dengan sebuah gesekan yang kasar dari tangannya sendiri, Gustav bergegas untuk mengikuti langkah dari Ken yang sengaja meninggalkan dirinya terlebih dahulu karena Ken tahu bahwa bosnya pasti tidak ingin dirinya melihat air mata yang ada di wajah bosnya itu. Sesampainya di dalam mobil, Ken langsung memerintahkan supir pribadi milik Tuan Mudanya itu untuk segera melarikan mobilnya diiringi dengan pengawal-pengawal yang ikut konvoi di mobil milik Tuan Mudanya itu. Hanya membutuhkan waktu 30 menit dari tempat pemakaman Tuan Dimitri ke rumah besar milik Alexander No Dimitri. Rumah besar itu hanya ditempati oleh Alexander Rosa Dimitri dan juga Gustav Alexandro Dimitri beserta semua pelayan-pelayan dan juga para pengawal yang mengawal temanan dari keluarga Dimitri itu. Gustav bergegas masuk ke dalam ruang kerja milik kakeknya itu dan mendapati bahwa kuasa hukum dari kakeknya itu sudah menunggunya di dalam ruangan kerja milik kakeknya itu. Dengan wajah datar dan suara yang dingin Gustav langsung menyapa Tuan Victor sebagai kuasa hukum dari Alexander Noksa Dimitri alias kakeknya. Tuan Victor. Sebenarnya Gustav sedikit merasa kesal dengan Tuan Victor yang terburu-buru ingin membacakan surat wasiat yang dimiliki oleh kakeknya itu. Toh ini kan juga masih masa berkabungnya kakek. Bahkan baru saja kakeknya dimakamkan jadi rasanya tidak etis kalau dirinya sudah bisa mendengar surat wasiat dari kakeknya. Paling tidak Tuan Victor bisa menunggu sampai 1 minggu dari jarak pemakaman kakeknya itu. Pikir Gustav dengan sedikit kesal. Tuan Muda Gustav. Sepulang saya tadi dari pemakaman Tuan Besar Alexander Noksa Dimitri, saya langsung harus melaksanakan tugas yang dibebankan dan amanah yang diberikan oleh Tuan Besar. Maaf kalau kesannya ini terlalu cepat tapi begitulah amanah yang diberikan kepada saya oleh Tuan Besar Alexander Noksa Dimitri. Jadi saya harap Tuan Muda tidak marah dan kesal karena hal ini memang harus segera saya selesaikan secepat-cepatnya. Terutama yang harus saya berikan saat ini adalah kotak hadiah yang harusnya diberikan kepada Anda sewaktu Anda ulang tahun seminggu lagi. Tapi rupanya Tuan Besar sudah merasa bahwa dirinya tidak akan sanggup untuk menunggu ulang tahun Anda yang ke-31 genap. Maka dia menyerahkan hadiah ini saat saya menjenguk dirinya di rumah sakit waktu lalu. Katanya sambil menjeda kalimatnya. Seakan menunggu oksigen penuh di paru-parunya karena apa yang akan dia sampaikan itu mungkin akan menyakiti hati Tuan Mudanya itu. Tiba-tiba Gustav merasakan perasaan yang tidak enak muncul dari gerak-gerik yang diberikan kepada pengacaranya kepadanya. Rasa-rasanya kakeknya sedang merancangkan sesuatu yang aneh. Baiklah saya akan mendengarkan apa yang menjadi wasiat dari kakek saya itu. Sahut Gustav dengan nada datar. Dalam hatinya, jantungnya berdebar-debar dengan kencang karena dia tahu pasti ada sesuatu yang akan membuatnya terkejut nanti. Pasti kakeknya memiliki permintaan yang aneh dan tidak biasa. Oleh karena itu dia sedang mempersiapkan hatinya untuk bisa menerima apa yang menjadi keinginan terakhir kakeknya yang akan disampaikan oleh Tuan Victor selaku pengacara dari kakeknya itu. Dia memijat keningnya dengan keras supaya bisa meredakan rasa sakit di kepalanya yang tiba-tiba muncul gara-gara sinyal men Tuan Victor yang mengarah pada surat wasiat yang akan diberikan kakeknya kepadanya.
Tuan Victor berdehem dengan sangat keras supaya menarik perhatian orang yang ada di dalam ruangan kerja kakek karena selain dirinya dan juga Gustav, masih ada asisten Ken dan juga asisten Ryu. Pertama kali, saya akan memberikan kado yang dititipkan oleh Tuan Besar Alexander Noxa Dimitri kepada cucu kesayangannya yaitu Gustav Alexandro Dimitri. Saya tidak menerima pesan apa-apa untuk waktu pembukaan kado ini, tapi saya rasa lebih baik kado ini dibuka setelah Anda merayakan hari ulang tahun Anda yang ke-31. Tuan Muda, Tuan Victor segera menyerahkan sebuah kotak yang cukup lumayan besar dengan pita warna merah di tengah-tengah kotak besar itu. Gustav hanya bisa menerima tanpa apa ada mood untuk sekedar ingin tahu dengan apa yang ada di dalam kotak besar yang tampak cantik dengan pita warna merah yang besar itu. Maaf Tuan Victor, rasanya saya sudah tidak ada mood untuk merayakan hari ulang tahun saya yang ke-31. Tapi kalau menurut Anda lebih baik saya membukanya pada hari itu, maka saya akan membukanya pada hari ulang tahun saya itu. Tapi tentunya tanpa ada perayaan apa-apa untuk ulang tahun saya itu. Sahut Gustav dengan nada datar, namun dia masih menjaga kesopanan dan rasa hormat kepada Tuan Victor sebagai orang kepercayaan dari kakeknya itu. Baiklah Tuan Muda, saya akan melanjutkan untuk membacakan surat wasiat yang diberikan kakek seminggu sebelum dia wafat. Jadi kakek mengganti surat wasiatnya 1 minggu sebelum dia meninggal. Bukankah surat wasiat itu sudah jadi sebelum itu? Tanya Gustav dengan nada heran. Rasanya kakek memang punya rencana yang sangat besar untuk dirinya. Karena pada buktinya kakek bahkan mengganti surat wasiat itu tepat di saat 1 minggu sebelum kakeknya meninggal. Benar. Memang ada penggantian surat wasiat 1 minggu sebelum Tuan Besar Alexander Dimitri meninggal. Ini sebenarnya berhubungan dengan satu surat yang tiba-tiba ditemukan oleh kakek Anda itu di lemari besi penyimpanan surat berharga, termasuk surat terakhir yang ditulis oleh ibu Anda yaitu Tiara Alexa Dimitri. Dan surat itulah yang mendasari penggantian surat wasiat itu. Kata Tuan Victor yang berusaha menjelaskan dengan sabar. Padahal Tuan Muda Gustav itu berkali-kali menginterupsi saat dia mau membacakan surat wasiat yang dimaksud. Apakah saya bisa melihat surat yang ditinggalkan oleh ibu saya itu? Katanya Gustav dengan hati-hati. Sebagai seorang anak yang belum pernah melihat ibunya dari sejak dirinya lahir, tentu dia memiliki kerinduan tersendiri untuk memeluk, bahkan kalau saja hanya memeluk sebuah foto dan sebuah surat tulisan tangan dari ibunya sendiri. Semuanya itu sudah cukup untuk membuat dirinya melepas rasa rindu karena tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ibu seperti anak-anak yang lainnya. Akan saya bacakan terlebih dahulu semua isi dari surat wasiat milik Tuan Alexander Noxa Dimitri, lalu kemudian setelah ditandatangani oleh semua pihak dan saksi-saksi, maka surat-surat itu semua akan menjadi milik Anda, Tuan Muda. Oh ya, semua kunci brankas, semua rekening-rekening yang dimiliki oleh Tuan Besar Alexander Noxa Dimitri akan sah menjadi milik Anda karena Tuan Besar sudah mengurus semua surat-surat dan berkas penting menjadi atas nama Gustav Alexandro Dimitri. Sahut Tuan Victor dengan suara tenang. Padahal sedari tadi Gustav selalu menginterupsi perkataan dari Tuan Victor sehingga sampai sekarang pun Tuan Victor belum sempat membacakan surat wasiat milik kakek. TBC. Tuan Muda Gustav ini emang sangat aneh. Mau dibacain surat wasiat kok malah ditunda-tunda. Mudah-mudahan episode berikut sudah ada keputusan dari surat wasiat kakek. Bab kedua udah sah ya. Pembacaan surat wasiat. Tuan Victor masih dengan sabar meladeni pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh Gustav karena merasa Gustav memang perlu tahu apa yang menjadi alasan dari kakek untuk mengubah surat wasiat pada detik-detik terakhir. Supaya tidak ada pemikiran bahwa dirinya lah yang mempengaruhi Tuan Besar Alexander Noxa Dimitri untuk mengubah surat wasiat di detik-detik terakhir.
Akan saya bacakan terlebih dahulu semua isi dari surat wasiat milik Tuan Alexander Noksa Dimitri, lalu kemudian setelah ditandatangani oleh semua pihak dan saksi-saksi, maka surat-surat itu semua akan menjadi milik Anda, Tuan Muda. Oh ya, semua kunci brankas, semua rekening-rekening yang dimiliki oleh Tuan Besar Alexander Noksa Dimitri akan sah menjadi milik Anda karena Tuan Besar sudah mengurus semua surat-surat dan berkas penting menjadi atas nama Gustav Alexandro Dimitri. Sahut Tuan Victor dengan suara tenang. Padahal sedari tadi Gustav selalu menginterupsi perkataan dari Tuan Victor sehingga sampai sekarang pun Tuan Victor belum sempat membacakan surat wasiat milik kakek. Seperti biasa saya yang menjadi saksi dari penandatanganan surat wasiat dari Tuan Alexander Noksa Dimitri, dan sebelum saya membacakannya, ada baiknya Tuan Muda melihat video yang diamanahkan oleh Tuan Besar Alexander Noksa Dimitri kepada saya, Victor Huta Barat, sebagai notaris sekaligus kuasa hukum dari Tuan Alexander Noksa Dimitri. Katanya lagi sambil menyerahkan sebuah kepingan CD kepada Ken untuk diputar di sebuah TV layar datar yang memang terletak di dalam ruangan kerja milik kakek Dimitri. Bisa Anda bantu saya untuk memutarkan video yang terdapat di dalam kepingan CD itu? Terima kasih sebelumnya, katanya sambil tersenyum. Kakeknya meninggalkan sebuah video. Hal ini yang membuatnya semakin menjadi bingung. Apa yang terdapat di dalam video tersebut? Raut bingung jelas terletak di wajah tampan milik Gustav Alexandro Dimitri. Video, tanyanya sambil mengerucutkan bibirnya seperti saat dia tidak setuju dengan apa yang dikehendaki oleh kakeknya. Secara jujur sebetulnya bukan warisan yang dia pikirkan, akan tetapi dia takut kalau dia akan mendapatkan permintaan terakhir yang mewajibkan dia harus menikah secepatnya. Bagaimana dia bisa menikah secepatnya kalau jodoh saja dia belum menemukan? Dan dia sendiri sebenarnya sudah berjanji dalam hati kalau dia tidak akan menikah sebelum menemukan orang yang benar-benar bisa menggetarkan hatinya. Tenang saja Tuan Muda, rasanya video itu akan menjelaskan semua yang mendasari berubahnya surat wasiat di hari-hari terakhir itu. Kuasa hukum dari Tuan Alexander Noksa Dimitri sadar betul bahwa wajah dari Tuan Mudanya itu berubah keruh, maka dia perlu menjelaskan bahwa sebenarnya inilah dasar dari pengubahan surat wasiat yang dibuat oleh kakeknya itu. Baiklah, aku minta maaf. Sadar betul bahwa ekspresinya bisa dibaca dengan telak oleh sang kuasa hukum, maka Gustav pun memasang wajah datar agar ekspresinya tidak bisa terbaca langsung oleh sang kuasa hukum. Sambil menunggu Ken melakukan tugasnya untuk memutarkan video, Gustav pun mengetuk-ngetukkan jari ke meja kerja milik kakeknya itu. Sang kuasa hukum hanya bisa mengulum senyumnya karena dia bisa menangkap kegugupan dalam Gustav saat menantikan pembacaan surat wasiat dari kakeknya itu. Gustaven kaget saat dia melihat raut wajah kakeknya yang terpampang nyata di TV layar datar yang kebetulan berukuran cukup besar. Di sana tampak kakek sedang persiapan diri untuk melakukan rekaman. Mungkin rekaman itu diambil oleh sang kuasa hukum yang memberinya kode untuk memulai bicara. Kemudian kakek Dimitri pun tersenyum sambil menatap kamera, sehingga seakan-akan Gustav bisa berhadapan langsung dengan kakeknya itu. Alih-alih merasa gugup saat ini, justru Gustav merasa senang karena bisa memandang wajah kakeknya itu yang penuh kasih dan selalu sabar kepadanya. Kakeknya berdeham cukup keras kemudian memulai kata demi kata yang memang ditujukan langsung kepada Gustav. Hai Gustav, cucu kesayangan kakek. Kalau kamu saat ini melihat kakek di dalam rekaman ini, itu berarti kakek sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi kamu tenang saja, tapi setidaknya sudah menyiapkan 5 video lagi untuk memberikan kamu petunjuk-petunjuk apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Kakek tahu bahwa saat ini kamu seorang diri di dunia ini.
Oleh karena itu kakek akan terus membantu kamu lewat 5 video yang akan diberikan kepada kamu secara bertahap oleh kuasa hukum dari kakek, yaitu Tuan Victor. Video pertama ini adalah video untuk menjelaskan kenapa kakek mengubah surat wasiat yang sudah kakek buat beberapa tahun yang lalu. Awalnya itu adalah saat kakek berusaha mengubah semua surat-surat penting milik kakek menjadi atas namamu. Tiba-tiba kakek itu menemukan sebuah surat dari ibumu kepada seorang laki-laki. Rupanya surat itu tidak akan pernah sampai karena setelah kakek selidiki, laki-laki yang dimaksud oleh ibumu juga sudah meninggal. Nama laki-laki itu adalah Antonio Wijaya, yang berasal dari keluarga Wijaya Hadi. Dan ternyata itu adalah ayah kandung sebenarnya. Kakek tampak menghela nafasnya dengan keras. Dia tahu persis bahwa cucu kandungnya itu pasti merasa kecewa. Dan memang benar itulah yang terjadi dalam hati Gustav saat ini. Karena ternyata orang yang dianggap ayah kandungnya adalah bukan ayah kandung sebenarnya. Aku sudah mengkonfirmasi keluarga Wijaya Hadi. Dan benar Antonio Wijaya adalah anak laki-laki satu-satunya yang meninggal karena kecelakaan mobil saat ingin bertemu kekasihnya, yaitu ibumu. Mereka juga terus terang kaget saat kakak Ekman confirm berita itu. Saat ini mereka di New Zealand karena ada acara keluarga besar di sana, yaitu pernikahan putri satu-satunya, yaitu tante kamu, dengan salah seorang pengusaha di sana. Mungkin minggu depan mereka akan datang kemari. Mudah-mudahan usiaku masih cukup untuk menyaksikan semuanya itu. Desahnya menyembunyikan rasa sedih di sana. Tak sadar air mata sendu menggenangi pelupuk mata Gustav. Ia sungguh merasa bahagia, dicintai begitu rupa oleh sang kakek. Bahkan di waktu-waktu terakhirnya, ia masih memikirkan tentang dirinya dan kehidupannya. Kek, sapanya dengan haru. Ia sadar kalau kakeknya tak lagi bisa berdiri di sampingnya. Tapi entah kenapa ia merasa kakeknya ada di sisinya saat ini. Jangan menangis. Karena saat kamu melihat video ini berarti kakek sudah tidak ada di sana untuk sekedar menghapus air mata kamu. Jadi tegarlah, kata kakek dengan senyum penuh wibawa terpancar di wajahnya yang keriput. Gustav hanya mengangguk-anggukan kepalanya tanda dia mengerti dengan apa yang dikatakan oleh kakeknya itu. Dia mendongakkan kepalanya supaya air mata yang tadinya ada jatuh ke bawah akan tertahan di sana. Gustav, sekarang kamu sudah tahu bahwa kamu tidak mewarisi darah dari keluarga Weston. Jadi aku harap kamu tidak perlu membalas dendam dengan keluarga Weston lagi. Kakek juga sudah menyelidiki keluarga Weston. Apakah benar yang dikatakan oleh ayahmu itu? Tapi ternyata menurut detektif yang kakek sewa, semua yang dikatakan oleh ayah Billy itu salah. Itu semua dilakukan ayah Billy karena dia merasa iri dengan kakaknya karena dia merasa tersisih dengan prestasi yang dimiliki oleh Willie Weston, kata kakek Dimitri sambil menatap layar kamera itu seakan dia menatap hangat cucunya. Gustav tertegun dengan apa yang disampaikan oleh kakeknya itu. Lalu ia merasa sadar bahwa apa yang dikatakan oleh kakeknya itu benar adanya. Tapi waktu dia mendapatkan amanah itu memang posisi Bill adalah sebagai ayahnya. Jadi kalau ia merasa kesal dengan perlakuan keluarga Weston kepada ayahnya, emang wajar saja terjadi. Bagai burung dalam sangkar emas. Tidak seorang pun yang ingin berada di dalam sebuah sangkar emas. Begitu pula dengan anak bungsu dari Valen yang selalu tidak bisa melakukan apa-apa selain berdiam di rumah dan dikelilingi oleh banyak bodyguard. Dikala semua orang bercita-cita menjadi dokter, menjadi astronot, menjadi pilot, bahkan menjadi pramugari atau bisnisman yang terkenal, cita-cita Baby Lee hanya sederhana. Dia hanya ingin bisa berpergian tanpa apa adanya seorang bodyguard yang mengikuti dirinya.
Dia merasa bahwa ayah ibunya bahkan kakak-kakaknya itu hanya terlalu overprotektif kepada dirinya. Padahal kalau dia sendiri menyadari bahwa ia memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni. Pernah di suatu kali ketika teman laki-lakinya itu berniat menggoda dirinya, Baby Lee langsung membuat teman laki-lakinya itu terjatuh di aspal dan wajahnya langsung mencium aspal gara-gara kena tendangan maut milik Baby Lee. Ini kan sebenarnya membuktikan bahwa dirinya itu jauh bisa membela diri. Tolong jangan dibandingkan dengan ibunya, Anindya, yang memang benar-benar tidak bisa bela diri. Baby Lee terlalu sebal, karena selalu dikaitkan dengan penculikan yang dialami oleh ibunya itu sehingga melatar belakangi semua keluarganya menjadi overprotektif kepadanya. Walaupun dia wanita tapi dia benar-benar memiliki kemampuan bela diri, jadi jangan anggap remeh dirinya. Sehingga pada suatu hari apa yang menjadi pemikirannya berkali-kali hanyalah bagaimana cara melarikan diri dari para bodyguard yang mengepung setiap hari. Itu semua terjadi karena dia merasa bosan dengan pengaturan yang dilakukan oleh ayah ibunya dan juga kakak-kakaknya. Terakhir kali saat dia meminta izin kepada kakaknya untuk berpergian di akhir tahun bersama dengan teman-teman sekolahnya. Namun jangankan izin yang didapatkan, malah Baby Lee mendapatkan tambahan satu bodyguard wanita yang bernama Sisil. Tujuan Liam mengirim seorang bodyguard wanita adalah saat Baby Lee masuk ke dalam kamar mandi, dia akan mendapatkan pengawalan ekstra sehingga bisa masuk ke dalam kamar mandi bersama dengan bodyguardnya itu dan menghindarkan adanya orang-orang yang hendak mengganggu Baby Lee di kamar mandi. Otomatis Baby Lee semakin kesal dengan pengaturan keluarganya itu. Rasanya diri Baby Lee yaitu ingin melarikan diri dari rumah saja. Karena merasa kesal dengan keluarganya, maka gadis ini memutuskan untuk melarikan diri di saat yang tepat, dan di waktu yang tepat, serta dengan perbekalan yang komplit sehingga dia bisa melarikan diri dengan tenang. Hal pertama yang dirinya lakukan adalah menghindari pemakaian kartu-kartu milik keluarga Weston. Dirinya tahu kalau seringkali dia memakai kartu kredit, kartu debit, atau ATM dalam mendapatkan uang. Maka saat ini dia harus mengumpulkan uang dalam bentuk tunai supaya tidak ada seorang pun yang bisa melacak keberadaannya. Yang kedua, dia harus mengumpulkan uang untuk membeli satu smartphone baru agar tidak bisa keberadaannya dilacak oleh orang-orang di rumah. Dia tahu bahwa semua ponsel milik keluarga Weston itu dibekali dengan smart chip yang bisa melacak keberadaan orang yang membawa ponsel tersebut dalam keadaan hidup. Yang ketiga, dirinya juga harus membeli semua pakaian yang baru namun yang terlihat biasa-biasa saja supaya orang-orang tidak akan curiga dengan keberadaan dirinya. Yang keempat, dirinya juga harus memiliki tempat tinggal yang baru. Anak ini benar-benar berusaha keras supaya orang-orang di rumahnya tidak ada yang tahu tentang keberadaannya. Dia ingin sekali-sekali lepas dari nama besar keluarga Weston, juga bebas dari semua aktivitas yang harus dilakukan bersama-sama dengan bodyguard yang serasa mengikat kehidupannya bagaikan burung yang tinggal di dalam sangkar emas. Dia benar-benar mempersiapkan segalanya. Dia juga sudah mencari nama yang tepat di saat pelarian, yaitu bingung dia tidak akan mudah ketahuan bahwa dirinya masih memiliki Tra Weston di sana. Bahkan dia rencana melakukan itu pada ulang tahunnya yang ke-18. Baby Lee tidak tahu bahwa itu adalah awal mula dari titik balik kehidupannya. Sementara Gustav memacu kehidupannya dengan bekerja dan bekerja untuk melupakan kehidupan menyedihkan yang saat ini ada di dalam hidupnya. Dengan kepergian kakeknya, membuat dirinya itu benar-benar hanya bisa memfokuskan kehidupannya dengan bekerja. Karena dengan bekerja dia melupakan bahwa dia hidup sendirian di dunia ini. Keluarga ayah kandungnya juga masih ada di Australia, karena masih harus mengurus tantenya yang baru saja menikah di sana.
Dirinya yang tidak pernah bertemu dengan keluarga ayah kandungnya itu membuat Gustav tidak pernah memikirkan tentang keluarga yang ada di Australia itu. Baginya keluarga adalah ayah, ibu dan juga kakeknya itu. Sebenarnya orang-orang yang terdekat dengan dirinya seperti Ken dan juga Ryu merasa khawatir dengan kondisi yang dialami oleh Gustav ini. Tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena Gustav mengalihkan seluruh kesedihannya di ranah yang masih positifnya dan bukannya bermabuk-mabukan atau mencari one night stand. Tuan muda, sebaiknya Anda beristirahat terlebih dahulu. Para pelayan juga sedang menyiapkan makanan yang enak untuk Anda santap. Bukankah hari ini sudah malam, lebih baik Tuan muda mengistirahatkan tubuh supaya besok bisa beraktivitas lagi dengan lebih bersemangat. Kata dengan nada hormat. Sebenarnya aku tidak lapar. Saat ini yang aku rasakan adalah kesepian yang begitu dalam. Rumah sebesar ini dan hanya aku yang ada di sini membuat rasa-rasanya hidupku seperti di dalam sebuah sangkar emas. Keluh Gustav dengan nada sendu. Apa tujuan mau saya haturkan untuk berlibur di sebuah tempat terlebih dahulu? Ya hitung-hitung mencari pertemanan baru juga mencari suasana yang baru. Tanya Ken lagi dengan nada mendesak. Dia tahu inilah saatnya Tuan muda Gustav harus beristirahat supaya tubuhnya tidak rusak gara-gara diforsir bekerja begitu rupa. Sebenarnya kita akan memiliki pekerjaan yang menumpuk dan sangat banyak kalau aku tinggal liburan, lalu bagaimana dengan kantor dan pekerjaan kita? Tanya Gustav dengan nada memelas. Tuan muda tidak usah khawatir, nanti aku dan Ryu yang akan mengaturnya. Tuan muda hanya perlu beristirahat di tempat yang indah juga nyaman supaya istirahatkan pikiran tuan muda yang sudah terlalu capek. Paksa Ken lagi dengan nada tegas. Oke, baiklah. Aku akan menuruti kata-kata kamu. Tapi satu hari saja dan aku akan tinggal di villa kakek di Lembang. Rasa-rasanya aku ingin menengok ke perkebunan kakek yang ada di sana juga. Kata Gustav dengan nada lelah. Gustav akhirnya menerima apa yang diaturkan oleh asistennya itu karena pikirannya memang benar-benar lelah, bahkan dia sering tidak dapat tidur karena memikirkan hal-hal yang dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dia pikirkan.